Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film yang bertema psikologi thriller ini dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Bascombe, seorang inspektur penyidik polisi Inggris dan rekannya Sersan Misha. Pagi itu, bersama tim unit pasukan khusus, mereka menggerebek sebuah rumah. Ternyata, polisi hendak menangkap seorang bocah yang masih berusia 13 tahun bernama Jamie Miller atas dugaan pembunuhan. Karena si Jamie sampai ngompol di celana, ayahnya yang bernama Eddie Miller diperbolehkan Bascombe untuk mengganti dulu celana anaknya sebelum Jamie dibawa ke kantor polisi. Anak perempuannya yang bernama Lisa Miller tampak syok, hanya bisa menangis di depan pintu kamar mandi. Begitupun dengan ibunya yang bernama Manda Miller tidak percaya bahwa putranya itu dituduh telah menghilangkan nyawa seseorang. Eddie dan Manda tidak terima dengan tindakan polisi yang arogan, tiba-tiba mendobrak rumah mereka hanya untuk menangkap seorang bocah yang mereka yakini tindakan salah tangkap. Ditemani seorang petugas dari dinas sosial, Jamie dibawa ke kantor polisi. Tiba di kantor polisi, petugas di sana lebih dulu bertanya identitasnya. Can I have your full name, please, son? It's Jamie Edward Miller. Dan mengingatkan kembali hak Jamie untuk mendapatkan pengacara dan pendampingan. Jamie yang masih remaja menyerahkan semua kepada ayahnya. Psikologisnya kembali terguncang setelah Jamie mendengar teriakan dari salah satu sel tahanan. Sementara itu, Bascombe menemui orang tua Jamie di ruang tunggu. Karena mengaku tidak memiliki pengacara, keluarga mereka memutuskan untuk menggunakan pengacara yang disediakan negara dari kantor LBH secara gratis. Menyadari yang gratis itu tidak bekerja secara profesional, tapi mereka tidak punya pilihan. Sampai detik ini, polisi belum memberitahu mereka siapa yang menjadi korban dan bagaimana kronologis kejadiannya hingga anak mereka ditetapkan sebagai tersangka. Yang baru terungkap, Jamie dituduh telah membunuh seseorang menggunakan pisau dapur. Setelah mendapat pertanyaan dari petugas medis, Jamie hanya bisa menangis di depan ayahnya, ingin segera pulang ke rumah. Tak berselang lama, datanglah pengacara dari lembaga bantuan hukum bernama Paul yang akan membantu Jamie dan orang tuanya dalam kasus ini. Kemudian, Paul bertemu dengan Bascombe dan Misha. Inspektur ini membeberkan sedikit tentang peristiwa pembunuhan yang terjadi pukul 10 malam. Korban dipastikan meninggal di TKP, tapi identitasnya belum diungkap karena polisi sedang mencari ayah korban. Sesuai prosedur, pengambilan air liur, sidik jari, hingga sampel darah dilakukan kepada Jamie, ditemani pengacara dan ayahnya. Tak hanya itu, Jamie harus melepas pakaiannya untuk memastikan apakah ada bekas luka di salah satu bagian tubuhnya yang terkait dengan kasus ini. Meski Eddie sempat menolak karena bisa mempengaruhi psikologisnya, petugas tetap melakukannya. Sebelum interogasi dilakukan, Paul lebih dulu memberi arahan kepada Jamie tentang berbagai pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Bisa dia jawab ya, atau dia bisa mengatakan tidak mau jawab. Semuanya dikembalikan kepada Jamie jika dia merasa ragu. Paul sendiri menyuruh Eddie untuk tampil apa adanya. Dia paham sebagai orang tua, Eddie sedang terguncang. Tapi Paul meminta Eddie mempersiapkan diri ketika polisi menunjukkan bukti, karena menurutnya mereka tidak mungkin sampai merangsek masuk hingga mengambil sampel darahnya Jamie jika tidak ada bukti yang kuat. Singkat cerita, Jamie mulai diinterogasi oleh Inspektur Bascombe dan Sersan Misha. Dari awal interogasi, Jamie tidak mau menjawab kemana dia pergi tadi malam dan apa saja yang sudah dia lakukan. Menurut informasi yang Bascombe dapatkan dari wali kelasnya, Jamie ini salah satu anak yang baik dan juga cerdas. Tapi perilaku janggal mulai terdeteksi ketika polisi ini menunjukkan beberapa foto wanita sekso yang Jamie unggah di IG-nya. Karena mengaku tidak memiliki pacar, Bascombe kemudian menunjukkan foto Jamie dengan kedua temannya. Awalnya, Jamie tidak mau memberitahu nama mereka karena dia tidak mau membahayakan keduanya.
Akhirnya Jamie buka suara menyebut mereka bernama Tommy dan Ryan, teman dekat yang suka nongkrong dengannya. Lantas, apakah tadi malam Jamie nongkrong bersama mereka? Lagi-lagi Jamie tidak mau jawab. Bahkan, Jamie mengaku tidak ingat apa yang dia kenakan tadi malam. Polisi menduga Jamie telah membuang pakaiannya. Karena itu, mereka hanya menemukan salah satu sepatunya. Giliran Sersan Misa menunjukkan foto seorang pelajar wanita bernama Katie, teman satu sekolah meski tidak satu kelas dengannya. Tapi mereka sama-sama di kelas pelajaran bahasa Inggris, dan Katie pernah memberikan komentar di IG-nya Jamie. Tiba-tiba Jamie bertanya apa dia orang yang tewas. Ternyata Katie lah korban pembunuhan tadi malam. Tapi Jamie menolak dengan tegas setelah menemuinya tadi malam, apalagi membunuhnya. Berdasarkan keterangan tim medis, korban dipastikan terbunuh antara pukul 21.30 hingga 22.30. Di mana Jamie berada tadi malam di waktu tersebut, lagi-lagi Jamie tidak mau menjawabnya. Korban mendapat tikaman di sekujur tubuhnya dari mulai perut, leher, paha, hingga lengannya. Setelah Jamie mengelak segala bentuk tuduhan yang dilayangkan kepadanya, disinilah polisi menunjukkan rekaman CCTV saat Jamie lebih dulu bertemu dengan Tommy dan Ryan. Dan setelah itu, hampir pukul 10 malam, Jamie bertemu dengan Katie. Terlihat dalam rekaman CCTV, keduanya terlibat pertikaian. Dan setelah itu, Jamie seperti memukul atau menikam Katie berkali-kali. Disinilah Jamie tidak bisa mengelak lagi. Bascombe bertanya apa dasar Jamie melakukan perbuatan sebejat itu. Alhasil Eddie pun syok dan langsung menangis setelah melihat rekamannya. Apakah Jamie memang benar pelakunya? Hari ketiga setelah peristiwa pembunuhan itu, Bascombe dan Misha datang ke sekolah Jamie dan Katie. Kasus pembunuhan ini geger menjadi pembicaraan satu sekolah, termasuk penangkapan Jamie yang diduga sebagai pelakunya. Tommy dan Ryan membahas penangkapan Jamie atas kematian Katie. Seperti ada yang mereka sembunyikan karena polisi datang ke rumah keduanya untuk menanyakan pisau dapur yang digunakan pelaku. Sementara itu, seorang pelajar bernama Adam seringkali menjadi sasaran jahilnya anak-anak Borawong. Ternyata dia adalah anak dari Bascombe. Sedangkan pelajar bernama Sen dan temannya berambisi untuk menghajar si Jamie. Pelajar wanita bernama Jet dimintai keterangan oleh polisi karena dia sahabatnya Katie. Ini terkait dengan pisau yang digunakan pelaku yang sampai saat ini belum ditemukan. Tapi kondisi mental Jet sedang terguncang akibat kematian sahabatnya itu. Menurutnya, polisi seharusnya fokus mencecar si Jamie karena videonya sudah tersebar. You meet with Jamie? She wouldn't go anywhere near him. When you guys should reach sorry another guy that killed her. They're polite today. Can I go now, Miss Lower School? And you guys are meant to be best of the police, are you? Yeah, let's go. Start you in 8G. That's Jamie's class. Keduanya masuk ke kelasnya Jamie. Guru bernama Malik adalah guru baru. Bascombe masih penasaran apa motifnya dan kenapa Jet seakan memberi penegasan bahwa Katie sangat membenci Jamie. Dua polisi ini lantas masuk ke kelas 9 dan kebetulan Adam berada di kelas ini. Sedangkan Jamie dan Katie 2 tingkat di bawah mereka. Tiba-tiba alarm berbunyi. Alhasil seluruh siswa berkumpul di tengah lapang. Bascombe mencoba meminta keterangan dari Malik pendapatnya tentang Jamie. Namun dia tidak terlalu merespon dengan baik. What am I supposed to do? Di luar dugaan, tiba-tiba Jet memukuli Ryan, menuduh dia telah membunuh temannya. Bascombe langsung meminta keterangan dari Ryan, apakah mungkin dia tahu motif Jamie sampai membunuh Katie, dan apakah mereka berteman dekat. Tapi Ryan menjawab tidak tahu, bahkan dia mengaku tidak terlalu mengenal Katie. Tadi malam, dia, Jamie, dan juga Tommy hanya nongkrong biasa. Ryan memilih langsung pergi ke kelasnya, padahal polisi ingin bertanya tentang pisau yang digunakan pelaku. Jet sendiri belum membeberkan alasan dia menuduh Ryan sebagai pembunuh temannya. Jet terguncang karena menurutnya hanya Katie satu-satunya yang mau berteman dengannya. Giliran Adam yang ingin bicara berdua dengan ayahnya. Adam memberitahu Bascombe agar paham pergaulan yang terjadi di antara siswa.
Adam memperlihatkan Instagramnya Katie yang terlihat anak yang baik, tapi menurut Adam tidak demikian. Karena 80% wanita tertarik pada 20% pria, wanita harus diperdaya karena tidak bisa dimiliki dengan cara biasa. Kesimpulannya, Katie menganggap Jamie sebagai anak incel dan karena itu terjadi perundungan yang dilakukan Katie kepada Jamie. Inilah gambaran yang Adam lihat dari Instagram mereka. Meski hubungan Adam dan ayahnya ini kurang berjalan dengan baik, tapi Adam memberitahu hal ini agar ayahnya tidak bertindak ceroboh. Bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Bascombe lantas memberitahu masalah IG dan perundungan tersebut kepada Misha. Dia paham betul apa itu incel. Yang jelas banyak hal negatif yang perlu diperbaiki di sekolah ini yang menurutnya seperti kandang ternak. Tapi mereka juga yakin seburuk-buruknya sekolah pasti ada guru dan murid yang baik. Menurut Misha, ada sesuatu yang harus mereka telusuri tentang latar belakang Katie. Tapi Bascombe akan lebih dulu menemui Ryan lagi. Saat datang ke kelasnya, tiba-tiba si Ryan langsung kabur. Hampir saja bocah ini tertabrak. Stop me, Ryan! Don't move! Setelah berhasil menangkapnya, Bascombe bertanya apa arti incel baginya. Ryan awalnya tidak mau menjawab, menyuruh polisi ini bertanya kepada Tommy. Tapi setelah didesak terkait pisaunya, Ryan menjawab pisau yang digunakan Jamie itu miliknya. Akhirnya, si Ryan ditangkap untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sudah lama tidak berlari secepat itu, Bascombe kembali ke mobil untuk menarik nafas terlebih dulu. Kali pertama Bascombe mengajak Adam untuk mengantarnya pulang dan mengajaknya makan siang. Come on, get in the car. Put your seatbelt on, please. You speak French, yeah? Yeah. Hey, comment ça? Ça va bien? You're destroying the language. Better be good. 7 bulan setelah peristiwa pembunuhan terhadap remaja bernama Katie, seorang psikologis klinis bernama Bryony Ariston datang ke lembaga pembinaan khusus anak untuk menemui Jamie setelah dia mendengar Jamie terlibat kekerasan dengan remaja lainnya. Petugas lalu menunjukkan rekaman saat Jamie memukuli remaja lainnya. Karena itu, Ariston ditugaskan untuk menilai perilaku dan karakter Jamie selama berada di dalam tahanan khusus remaja ini. Ternyata ini kali kelima Ariston menemui Jamie. Karena itu, mereka sudah saling mengenal. Bahkan, Ariston sengaja membawakan coklat panas dan roti lapis kesukaan Jamie. Tidak seperti ketika awal ditempatkan di LP ini, Ariston menilai kondisi Jamie jauh lebih segar. Sebagai psikiater, Ariston sengaja memancing Jamie untuk membicarakan tentang keluarganya, dimulai dari nenek dan kakeknya. FYI, adegan ini diambil dalam satu kali shot atau one shot. Karena jika diperhatikan, tidak ada jeda kamera sama sekali atau perpindahan scene dalam satu episode dalam durasi waktu yang hampir 1 jam. Ariston yang sudah berpengalaman dalam bidangnya berhasil membuat Jamie bisa tertawa meski faktanya dia sedang dipenjara. Tapi Jamie penasaran apa yang akan ditulis Ariston tentang dirinya. Ariston menolak karena dia harus membuat laporan prahukuman independen tentang pelanggaran. Dan laporan tersebut yang akan dibaca oleh hakim untuk memahami Jamie khususnya tentang dakwaan yang dilayangkan kepadanya. Jamie yang cerdas ternyata paham betul cara Ariston untuk memancing pengakuannya dengan terlebih dulu membahas tentang keluarganya. Mereka membahas tentang karakter ayah Jamie yang sangat pemarah dan kini merasa malu dan kecewa atas perbuatannya. Jadi saat ini Jamie ditempatkan di lembaga khusus pembinaan anak karena Jamie masih di bawah umur. Jamie mulai marah karena dia merasa tidak adil. Temannya Ryan bisa berada di rumah sambil menunggu persidangan. Begitupun dengan Jamie yang sampai saat ini belum mendapat putusan dari hakim apakah dia bersalah atau tidak. Karena emosi, Jamie mulai tidak terkendali. Petugas sampai masuk ke dalam. You do not control what I do. Is everything okay? Jamie. I'll get a cup of tea though, if that's okay. Ariston sampai menarik nafas terlebih dulu di luar ruangan, sampai dia menyadari ada sesuatu yang penting dari bahasa tubuhnya Jamie. Ariston kembali masuk ke dalam untuk melanjutkan pembicaraannya dengan Jamie yang mengaku sudah lebih tenang.
Kali ini, Ariston ingin tahu apakah Jamie seorang remaja lelaki normal yang menyukai wanita. Dia jawab, "Ya, saya normal." Ariston sengaja memancing Jamie jauh lebih dalam pendapatnya tentang wanita dan apa yang akan dia lakukan kepada cewek yang dia sukai. Setelah itu, psikolog ini bertanya apakah Jamie menyukai Katie. Bocah ini menjawab dia bukan tipenya. Ariston mempertegas kembali bahwa Katie sudah mati untuk membaca jawaban bocah ini sekaligus bahasa tubuhnya. Jamie kembali marah ketika dia merasa dirinya jelek dan karena itu para gadis tidak menyukainya. Bocah ini berdiri tepat di depan Ariston dengan tatapan mata yang tajam, layaknya seorang pembunuh. Karena Jamie berharap Ariston menghiburnya dengan mengatakan dia tidak jelek. Jamie sadar betul dia telah terpancing dengan berbagai pertanyaan yang dilontarkan Ariston. Setelah Jamie kembali duduk, Ariston ingin tahu apakah Jamie dan dua temannya Ryan dan Tommy sering dibully atau dirundung oleh teman-teman sekolahnya. Ariston lantas menunjukkan emoji yang disematkan Katie dalam postingannya Jamie. Ariston ingin tahu apa arti dari emoji yang mirip kacang merah ini. Jamie menyebut tentang sebuah kelompok kebenaran dari para remaja wanita yang tidak menyukai pria. Jamie menjelaskan tentang tuduhannya sebagai pria incel. Jamie merasa Katie telah menyerang dirinya karena dia jelek. Meski Jamie tidak menyukainya karena telah jahat kepadanya, Jamie menolak jika dia dituduh telah membunuhnya meski ada videonya. Dia hanya mengajaknya kencan setelah foto vulgarnya Katie tersebar yang dilakukan oleh teman sekolahnya yang bernama Fidget. Jamie berharap Katie akan balik menyukainya karena saat itu dia sedang rapuh. Tapi ternyata Katie menolak ajakan kencannya. Meski mengaku malam itu membawa pisau, tapi lagi-lagi Jamie mengatakan tidak menyentuhnya. Tapi di sini Ariston sudah bisa menarik kesimpulan. Motif Jamie membunuh Katie karena dia menolak ajakan kencannya. Jamie mengalami masalah mental dan psikologis yang menyebabkan dirinya bisa berbuat senekat itu. Jamie kembali emosi dan marah-marah menunjukkan itulah karakter dia yang sesungguhnya. Ariston pun sampai menangis, bukti bahwa Jamie memang benar pelakunya. Semua ini adalah dampak buruk dari media sosial. Oh, God. 13 bulan setelah tragedi pembunuhan remaja yang dilakukan oleh Jamie, hari itu Eddie sedang berulang tahun yang ke-50. Tidak ada pesta ataupun perayaan, hanya ucapan selamat dari istrinya. Mereka mulai membiasakan diri dan mencoba hidup bahagia, meskipun putra bungsu mereka kini mendekam di lembaga khusus anak. Kebahagiaan mereka berubah setelah Eddie melihat mobil van-nya ditulisi oleh orang tidak dikenal. Tidak ada tetangga yang melihat siapa pelakunya. Manda langsung menghubungi polisi untuk memberitahu kejadian ini. Perselisihan pun terjadi antara Eddie dan istrinya karena tidak terima dengan coretan hinaan tersebut. Ternyata 4 pekan lagi Jamie akan menjalani sidang putusan hakim. Selama ini, keluarga mereka tidak pernah baik-baik saja antara kasihan kepada Jamie dan rasa malu yang harus mereka tanggung karena perbuatan bejatnya. Begitupun dengan Lisa yang secara tidak langsung mental dan psikologisnya ikut kena. Tak hanya di rumah tapi juga di sekolahnya. Eddie sudah mencoba menghapus tulisan tersebut dengan sabun namun tidak berhasil. Tiba-tiba muncul 2 pemuda yang meneriakinya cabul. Kuat dugaan merekalah pelakunya. Eddie memutuskan untuk membeli cairan pembersih khusus ke supermarket karena dia tidak bisa pergi bekerja dengan tulisan seperti itu. Dia mengajak anak istrinya untuk ikut karena khawatir akan terjadi serangan lainnya. Dia menitipkan rumahnya ke tetangga dan pos kamling sekitar. Tidak mau masalah keluarganya bertambah runyam, Eddie berjanji pulang dari supermarket, dia akan mengajak mereka pergi tamasya atau ke bioskop. Tips ini yang Eddie pelajari betul dari terapisnya. Apalagi, Eddie tidak mau psikologisnya Lisa makin terguncang. Mereka membicarakan masa mudanya Eddie yang sangat konyol. Lagi-lagi, pengambilan gambar dilakukan one shot tanpa berpindah ke scene lain. Petugas supermarket mengarahkan Eddie untuk membeli cairan pembersih khusus.
Ternyata pelayan ini mengetahui masalah yang dihadapi Eddie dan keluarganya. Dia merasa yakin Jamie bukan pelakunya karena mempelajari foto korban secara anatomis dari luka tusuknya. Tapi Eddie tidak mau membahasnya, meski dia menyarankan Eddie untuk mencari pengacara yang handal dan menggalang dana untuk membebaskannya. Alhasil, pikiran Eddie kembali kusut, tidak fokus mendengarkan putrinya. Suasana hatinya Eddie seketika berubah, meski Manda sudah membeli pohon yang cantik. Eddie terpancing amarahnya setelah melihat dua pemuda yang mengejeknya. I'll slap that fucking smile off your face. Listen to me. All right. You don't do that. Don't laugh at me. Stay away from my family. Take your fucking bike as well. Dia langsung membuka kaleng cat dan menyiramkannya begitu saja ke tulisan di mobilnya. Karena kejadian ini, lagi-lagi Manda dan Lisa yang terkena imbasnya. Tiba-tiba, panggilan telepon masuk ke ponselnya Eddie dari Jamie yang berada di lapas. Jamie mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayahnya dan bertanya apa dia sudah mendapat kartu ucapan yang dia kirimkan. Eddie yang belum stabil emosinya mencoba tenang. Jamie mengaku baik-baik saja menghabiskan waktunya di perpustakaan meski gangguan selalu ada. Yang mengejutkan, Jamie mengaku sudah memikirkan untuk mengubah pembelaannya. Jamie akan mengaku telah bersalah. Karena itu, dia minta maaf kepada ayahnya. Manda dan Lisa lagi-lagi hanya bisa menangis memikirkan nasib Jamie. Faktanya, peristiwa seperti ini umum terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka gagal pergi ke bioskop. Manda pun menguatkan kembali suaminya jika ini mungkin yang terbaik setelah Jamie memutuskan akan mengakui kesalahannya. Sebagai orang tua, mereka harus siap dengan keputusan hakim dan konsekuensi hukuman yang harus dijalani oleh Jamie. Faktanya, Eddie memiliki sifat amarah yang sewaktu-waktu bisa meledak dan itulah yang menurun kepada Jamie. Keduanya menyadari telah salah mendidik Jamie. Meski Eddie sudah berusaha tidak pernah menunjukkan kekerasan kepada anak-anaknya. Dia juga sudah berusaha memasukkan Jamie ke tim sepak bola, tapi anak itu terlalu payah. Jamie malah ditertawakan oleh orang tua lainnya. Mereka menyadari terlalu sibuk mencari uang tanpa mempedulikan perkembangan psikologis anak-anak mereka. Eddie dan Manda kini hanya bisa mengenang masa kecilnya Jamie. Tidak ada pilihan lain, mereka harus pasrah dengan suratan nasibnya Jamie. Eddie meminta maaf kepada putrinya karena masalah mobilnya berakibat buruk terhadap mental dan psikologisnya. Lisa berpendapat pindah rumah bukanlah jalan keluar. Menghadapi masalah ini dengan sabar, tenang, dan juga ikhlas, itulah kunci yang harus mereka pertahankan. I can't move. He'll be better for a bit, and then it'll just be even worse. Jamie's ours. Oh, Mom. Eddie kembali menangis sejadi-jadinya di kamar Jamie. Bentuk ungkapan sayang yang begitu besar dari seorang ayah kepada anaknya. Dia meminta maaf kepada Jamie. I'm sorry, son. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.